Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan cara merunning program MPS. Baik, kita masuk ke simple running. Jadi untuk merunning MPS, setelah sebelumnya kita mempersiapkan geometrinya, kasusnya mau seperti apa, maka kita buat pakai geometri, pakai Excel 2 dimensi. Maka untuk merunning itu setidaknya kita butuh 3 kelompok file. Ya. Yang pertama MPS SW-main, ini aplikasi. Nah, aplikasi ini sebenarnya itu dibuat dari Microsoft Visual Studio nanti. Maksudnya ada code yang kita buat untuk membuat aplikasi ini. Ya. Nah, inilah mesinnya, mesin MPS. Nah, kemudian setelah mesinnya, maka kita butuh bahan bakar. Ya. Nah, 2 file ini adalah bahan bakarnya, ya, masukannya. Jadi ada input.data file di sini, data file. Ada input.grid, ya, input grid file. Ya. Input grid file ini adalah file yang kita buat saat membuat geometri atau hasil dari Excel kita pada saat membuat geometri itu dimasukkan ke sini, ya, sebagai input grid. Kemudian input file, data file, ini adalah informasi-informasi terkait intrinsiknya. Misalkan partikel ini mass density-nya berapa, ini viskositasnya berapa. Nah, itu data-data intrinsiknya. Nah, kalau yang input the grid ini adalah informasi bagaimana bentuk kasusnya. Nah, seperti itu. Ini jenis file yang kedua yang harus dimiliki. Kemudian jenis file yang ketiga yang harus dimiliki adalah, nah, 3 file ini sebenarnya file bantuan, application extension, agar komputer kita bisa merunning MPS SW-main ini. Ya, jadi ada komputer tertentu yang tidak bisa langsung merunning. Nah, sekarang kita coba lihat in detail ke input.grid dulu ya, bahan bakarnya. Nah, input.grid ini kita lihat ya. Saya ketengahkan. Nah, bagian atas ini adalah waktunya, time. Ya. Kalau yang kedua ini adalah jumlah partikel yang kita gunakan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kolom-kolom ya, kolom ke bawah gitu. Yang pertama ini yang biru ini adalah jenis partikelnya. Ya, jenis partikel apa dia? Apakah dummy, apakah dia rigid body, apakah dia liquid, gitu ya. Kemudian yang ini adalah posisi X. Karena partikel itu 3 dimensi, kita buat dalam Cartesian. Ya, ini posisi X, ini posisi Y, ini posisi Z, gitu ya. Nah, lanjutannya ini habis Z langsung velocity atau kecepatan arah sumbu X. Kemudian kecepatan arah sumbu Y, kecepatan arah sumbu Z. Nah, setelah itu 2 di belakang ini, nah ini informasi tambahan. Misalkan ini pressure-nya berapa. Kemudian ini mass density-nya berapa. Gitu. Ya. Karena saat ini kita belum menggunakan modul yang bisa menghitung temperatur. Kalau sudah bisa, maka ini bisa diganti dengan temperatur. Oke ya. Nah, ini input.grid-nya. Kemudian input.data ya. Masukkan. Nah, di input.data ini banyak sekali file-file, banyak sekali informasi-informasi. Cuman yang penting yang pertama itu adalah tidak semua kita perlu ubah ya. Yang pertama adalah average distance between particles. Nah, ini sesuai judulnya, dia adalah jarak antar partikel. Ya, kalau ini berarti 0,01 meter ya, meter. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan angka pada saat kita membuat membuat input.grid ya di Excel kemarin.
Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. Lihat angka ini 0,001. Nah, ini berbeda dengan yang tadi 0,01. Ini artinya 0,001 meter perkalian jarak antar partikel. Nah, kalau berbeda, maka kita harus samakan dulu. Salah satu harus diubah. Ya. Nah, misalkan nanti kita ubah di bagian ini. Input dot datanya. Maka angka ini harus diubah 0,001 meter. Oke. Kemudian yang kedua ini finishing time. Nah, kalau kasusnya cepat, misalkan aliran air, hitungannya second, gitu ya. 2 second cukup, ya. Atau berapa second cukup. Kemudian setelah itu, yang penting lagi kita ketahui perlu kita ubah itu adalah ini mass density, ya mass density. Partikel tipe 0, partikel tipe 1, 2, 3. Nah, tipe 0 ini secara standar, secara default, itu ada liquid particle. Jadi kalau kita bikin geometri, ada cairannya, maka cairannya itu adalah partikel nolnya ini. Ya. Yang lain itu rigidnya, rigid body. Kemudian yang selanjutnya setelah mass density adalah viscosity. Nah, cairan itu viscosity-nya berapa angkanya? Ini harus dicek. Nah, kinematic viscosity. Meter kuadrat per second. Ya, harus dicek. Nah, kalau sudah nanti diubah angkanya. Berapa kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau ini semua sudah, ya, maka kita tinggal running programnya. Kita kembali lagi tadi ke run. Nah, kita double klik di tadi di MPS SWMain di mesinnya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah running, sudah jalan. Ya. Terus seperti itu sampai 2 second selesai. Baik, itu informasinya. Nanti kita akan mendapatkan data-data seperti ini, profile. Kita akan mendapatkan ini sebagai. Nah, nanti setelah itu kita akan lanjutkan workshop kita dengan bagaimana cara menggambarkan, memunculkan hasilnya. Ya. Untuk saat ini sampai merunning saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.